Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 2021020254. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, UIN Radintan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan dalam Islam dan KUH Perdata. Yang pertama, pengertian perkawinan dalam hukum Islam. Nikah merupakan perjanjian hukum atau akad untuk memperbolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Muhammad Abu Israh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum, kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Komplikasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsakan khalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, dasar hukum. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah juga bersabda yang artinya, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat jamaah. Yang ketiga, rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama yaitu adanya mempelai laki-laki. Yang kedua, adanya mempelai perempuan. Yang tiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi laki-laki. Yang kelima, diadakannya ijab dan qabul. Syarat nikah. Syarat mempelai laki-laki. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Kemauan sendiri atau merdeka. Jelas identitasnya. Yang keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat dari mempelai perempuan adalah, yang pertama, tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus istri yang masih sah. Yang ketiga, tidak ada hubungan mahram. Yang keempat, tidak dalam keadaan iddah. Yang kelima, kemauan sendiri, merdeka. Yang keenam, jelas identitasnya. Yang tujuh, tidak sedang menjalankan ihram. Yang hanya syarat-syarat wali. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, baligh. Yang tiga, sehat akal. Yang keempat, tidak dipaksa. Yang kelima, adil. Yang keenam, tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat saksi. Syarat-syarat saksi adalah, yang pertama, laki-laki. Yang kedua, baligh. Yang tiga, sehat akalnya. Yang keempat, adil. Yang kelima, mendengar dan melihat. Yang keenam, tidak dipaksa. Ketujuh, tidak sedang ibadah ihram. Yang kelapan, paham bahasa yang digunakan untuk hijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakili. Syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkannya dalam satu majelis.
Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Yang selanjutnya adalah perkawinan dalam hukum KUH Perdata. Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH berasaskan monogami dan berlaku mutlak. Artinya setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja. Begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUH Perdata, bahwa perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. Pasal 126 KUH Perdata, hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhi ketentuan hukum atau syarat hukum dari KUH Perdata. KUH Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sah perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 181 KUH Perdata, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan di hadapan pegawai catatan sipil. Di dalam KUH Perdata, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan perkawinan. Larangan perkawinan. Yang pertama, perkawinan dilarang antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah atau garis keturunan menyamping, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan. Pasal 30 KUH Perdata. Pertama, ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua, dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua dan laki-laki atau cucu laki-laki saudara. Pasal 31 KUH Perdata. Yang kedua, kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzinah oleh keputusan hakim. Pasal 32 KUH Perdata. Yang ketiga, mereka yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun. Pasal 33 KUH Perdata. Pemberitahuan, pencatatan dan pengumuman perkawinan. Semua orang yang hendak kawin harus memberitahu kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Pasal 50 KUH Perdata. Pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri. Dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akta. Pasal 51 KUH Perdata. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan pengumuman dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam register-register catatan sipil diselenggarakannya. Surat itu harus tetap menempel selama 10 hari. Pengumuman tak boleh dilangsungkan pada hari Minggu atau hari Tahun Baru, hari Paskah, hari Natal, hari Mikraj Nabi. Surat itu berisi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal calon suami istri. Dan jika salah seorang atau kedua pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu, hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung. Kemudian surat itu ditandatangani oleh pegawai catatan sipil. Jika kedua calon suami istri tak mempunyai tempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil tempat tinggal masing-masing pihak. Pasal 53 KUH Perdata. Pengumuman hanya berlaku selama 1 bulan. Dan apabila dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu
tidak boleh dilangsungkan lagi. Untuk itu pengumuman harus diulang sekali lagi. Pasal 57 KUH Perdata. Pada asasnya, suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Pasal 100 KUH Perdata. Yang terakhir adalah hak dan kewajiban suami istri. Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban suami istri antara lain adalah sebagai berikut. Suami dan istri harus setia dan tolong-menolong. Pasal 103 KUH Perdata. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Pasal 104 KUH Perdata. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Pasal 105 ayat 1 KUH Perdata. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Pasal 105 ayat 2 KUH Perdata. Setiap kami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Pasal 105 ayat 3 KUH Perdata. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama. Pasal 105 ayat 4 KUH Perdata. Suami tidak diperbolehkan memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. Pasal 105 ayat 5 KUH Perdata. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suami. Pasal 106 ayat 1 KUH Perdata. Setiap istri wajib tinggal bersama suami. Pasal 106 ayat 2 KUH Perdata. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Pasal 110 KUH Perdata. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suami. Pasal 118 KUH Perdata. Bantuan si suami kepada istri tidak perlu apabila istri dituntut di muka hakim kerana sesuatu perkara pidana dan atau si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur atau pemisahan harta kekayaan. Pasal 111 KUH Perdata. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.